Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola tas selempang mini motif yang ke-20, perpaduan motif kipas seperti ini. Semoga nanti polanya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan. Yang marun ini benang poli, yang ini benang nilon, kemudian penanda dan hook ukuran nomor 3 tulip. Saya akan langsung mulai dengan benang yang warna marun, benang poli. Motif ini kelipatan 10. Untuk penambahan tinggal teman-teman tambahkan kelipatan 10. Awalan rantai 40 rantai. Setelah 40 rantai, di ujung tambahkan 1 rantai. Mulai pengerjaan di rantai ke-40 tadi atau rantai kedua dari hook, isi tiap-tiap rantai dengan 1 SC. Nah, lanjutkan 1 SC setiap rantai, kerjakan hingga ke ujung. Mendekati akhir baris, SC terakhir atau SC yang ke-40. Nah, sudah selesai 1 baris. Di ujung ini tambahkan 1 rantai, putar, isi kembali tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, lanjutkan 1 SC setiap lubang hingga ke ujung. Nanti di ujung tambahkan 1 rantai, putar, isi kembali tiap lubang dengan 1 SC. Lakukan buat SC bolak-balik sebanyak total 10 baris. Nah, ini sudah total 10 baris ya semuanya. Jadi di sini ada 10, 40, 10 dan ini yang di atas 40. Selanjutnya saya akan membuat SC berkeliling tanpa penambahan. Jadi tidak ada penambahan sudut ya. Di ujung ini saya akan tambahkan 1 rantai. Nah, 1 rantai ini masuk ke hitungan lubang yang 40 ya. Jadi saya akan beri penanda 1 lubang sebelum lubang terakhir. Nah, di sini karena yang 1 rantai masuk hitungan lubang yang terakhir. Jadi nanti SC terakhir ada di penanda. Jadi teman-teman ini jumlahnya nanti harus pas ya. Isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Untuk sisi yang ini jumlah SC-nya adalah 10. Nah, seperti ini. Lalu untuk sisi ini jumlahnya 40 ya. Tinggal teman-teman ikuti saja jalinannya seperti ini untuk jalinan yang pertama. Kalau perlu dihitung agar hitungannya pas. Nah, lanjutkan ya. Nanti di sebelah sini itu 10, lalu di sini sampai ke penanda. Jadi sekitar 39 SC. Nah, ini sudah mendekati akhir putaran. SC terakhir di penanda atau SC yang ke-39 untuk baris ini.
Nah, saya letakkan kembali penandanya. Akhir putaran kita slip stitch di puncak SC pertama, 1 rantai. Nah, selanjutnya saya akan melapis bagian bawahnya ini dengan busa. Kalau tidak dilapis juga tidak apa-apa ya. Nah, ini busa ati yang tipis saya gunakan. Saya akan jahit berkeliling. Saya akan menjahitnya menggunakan jahitan tangan dengan benang dan jarum biasa ya. Jadi kalau teman-teman punya mesin yang sangat kuat, boleh dijahit langsung dengan menggunakan mesin jahit. Nah, ini jarum dan benang jahitnya seperti ini. Lapis 2 langsung saja. Cara menjahitnya kita mulai dari rajutan, miring ke arah busa. Kemudian tahan benangnya, lalu miring jahit lagi dari rajutan ke arah busa. Jadi kita menjahit seperti berbentuk pagar. Cara menjahit seperti ini lebih kuat daripada teman-teman jahit seperti jahitan biasa ya. Nah, seperti ini. Nah, lanjutkan menjahit seperti ini berkeliling hingga selesai. Nah, ini sudah selesai saya jahit berkeliling, cukup kuat ya walaupun dijahit tangan. Selanjutnya kita akan lanjutkan merajut. Setelah tadi slip stitch dan 1 rantai, isi kembali tiap-tiap lubang dengan 1 SC dimulai dari tempat kita slip stitch. Nah, lanjutkan SC berkeliling hingga ke penanda. Mendekati akhir putaran, SC terakhir di penanda. Akhir putaran, slip stitch, ganti benang. Jadi saya akan ganti ke benang nilon. Boleh teman-teman gunakan benang yang sama seperti benang poli. Nah, di sini slip stitch di SC pertama, ganti warna, satu rantai. Nah, benang warna marun sudah bisa diputuskan. Nah, kita akan mulai motif bagian yang pertama. Untuk bagian pertama ini kita akan buat 1 SC di tempat kita slip stitch. 1 SC dulu. Kemudian 1 rantai. Skip 1 SC di lubang berikutnya. Lalu skip 3, lilit dulu benangnya di hook, skip 3, 1, 2, 3, di lubang berikutnya isi 3 buah DC. 1, DC yang kedua, DC yang ketiga. 1 rantai, kembali isi 3 buah DC di lubang yang sama. Di sini ya, 3 buah DC, 1, 2, 3 dan DC yang ketiga. Nah, seperti ini. Kemudian kita ulang dari yang awal ya. Jadi skip 3, 1, 2, 3,
SC di lubang berikutnya. Ini awalnya SC, satu rantai, skip satu lubang, SC di lubang berikutnya. Nah, seperti ini. Kita ulang kipasnya lagi. Skip 3, 1, 2, 3, 3 DC di lubang berikutnya. Satu rantai dan 3 DC lagi di lubang yang sama. Nah, seperti ini. Ulangi. Skip 3, 1, 2, 3, SC di lubang berikutnya, satu rantai, skip 1, SC di lubang berikutnya. Nah, lanjutkan ya motifnya hingga ke akhir putaran. Nah, ini sudah mendekati akhir putaran. Setelah motif dan SC, skip 1 SC, jadi ini skip 3 DC di lubang berikutnya, satu rantai, kembali 3 DC di lubang yang sama. Nah, seperti ini sudah selesai. Skip 3, 1, 2, 3. Pas akhir putaran kita slip stitch di puncak SC pertama. Kemudian slip stitch satu kali menuju satu rantai. Yang ini ya, satu rantai ini kita slip stitch. Lalu 2 rantai. 1, 2. Selesai motif bagian yang pertama. Selanjutnya kita akan mulai motif bagian yang kedua. Saya beri penanda dulu di rantai kedua ini. Rantai kedua ini, 2 rantai ini kita hitung sebagai 1 DC ya. Nah, untuk awalan motif bagian yang kedua, 1 rantai, kemudian kita buat 1 DC masih di lubang yang sama yang bagian 1 rantai tadi. Nah, seperti ini. Kemudian 3 rantai, 1, 2, 3, langsung skip 4, 1, 2, 3, 4. Nah, kita berada di puncak satu rantai motif kipas. 1, 2, 3, 4. Di satu rantai ini kita isi 1 SC. Seperti ini ya. Kemudian 3 rantai, 1, 2, 3, skip 4, 1, 2, 3, 4. Tepat di satu rantai di antara SC ini kita buat motif V, yaitu 1 DC, 1 rantai, 1 DC masih di lubang yang sama. Nah, seperti ini ya hasilnya. Jadi kita ulang, 3 rantai, 1, 2, 3, skip 4, 1, 2, 3, 4. Di puncak kipas satu rantai kita isi 1 SC. Lanjut, 3 rantai, 1, 2, 3, skip 4,
1 2 3 4, tepat di satu rantai antara SC kita buat V. 1 DC, 1 rantai, 1 DC, masih di lubang yang sama. Nah, jadi motif bagian kedua itu seperti ini ya, tidak terlalu rumit. Lanjutkan terus polanya hingga akhir putaran. Nah, sudah mendekati akhir putaran. Ini setelah motif V, 3 rantai, skip 4 di puncak kipas, 1 SC, 3 rantai, 1 2 3, langsung skip dan kita langsung slip stitch di penanda. Jadi ini pas ya, skip 4, slip stitch di penanda ini. Nah, di rantai kedua ini kita slip stitch. Saya lepaskan dulu penandanya. Slip stitch 1 kali, kemudian slip stitch lagi tepat di satu rantai di depannya. Di sini ya, slip stitch yang kedua, lalu 2 rantai, 1 2. Saya akan beri penanda di rantai kedua. Nah, teman-teman harus perhatikan akhir setiap putaran karena akan berpindah ya, karena motifnya. Jadi akhir putarnya akan selalu berpindah. Sekarang kita ulang motif bagian yang pertama. 2 rantai awal ini saya hitung sebagai 1 DC. Lalu saya akan buat dulu 2 DC lagi. 1 dan 2. Nah, seperti ini. Kemudian 1 rantai, 3 buah DC di lubang yang sama. 1 2 3. Selesai. Skip 3, 1 2 3. Nah, di rantai yang ketiga yang ini kita isi 1 SC. 1 SC, 1 rantai, skip 1. Jadi kita skip SC yang di puncak kipas. Di rantai ini kita isi 1 SC. Nah, seperti ini ya motif bagian pertama. Untuk pengulangannya kita ulang lagi kipasnya. Skip 3, 1 2 3, dan tepat di bagian V ini kita akan buat motif kipas 3 DC, 1 rantai, 3 DC masih di lubang yang sama. Nah, seperti ini. Lanjut skip 3, 1 2 3. Di rantai ketiga ini kita buat 1 SC, kemudian 1 rantai, skip SC yang di puncak, kita buat 1 SC di rantai yang pertama. Nah, seperti ini ya pengulangannya. Jadi saya sarankan hafalkan motifnya karena nanti akan terjadi perpindahan untuk awal dan akhir. Lanjutkan pola ini hingga akhir putaran. Nah, sudah mendekati akhir putaran. Setelah motif kipas, skip 3, 1 SC, 1 rantai, skip SC yang satu di puncak ini, kemudian 1 SC di rantai yang ini. Nah, saya lanjut, kita langsung skip 3 dan kita slip stitch di penanda.
Nah, kita akan slip stitch sebanyak 3 kali. 1. Jadi setelah motif kedua ini, setiap awal motif kita harus berada di tengah-tengah antara puncak ataupun di tengah-tengah bagian satu rantai ya. Jadi ini setelah ini kita akan slip stitch 2 kali lagi, 3 kali lagi, 2 kali lagi, 1 slip stitch yang kedua. Kemudian slip stitch yang ketiga, kita akan membawanya sampai ke bagian satu rantai di tengah-tengah kipas. Nah, di sini ya slip stitch yang ketiga ini. Jadi selalu mulai untuk di bagian puncak ya, satu rantai. Kemudian kita akan ulang motif bagian yang kedua. Di puncak ini kita akan buat 1 SC dulu. 1 SC. Nah, seperti ini saya beri penanda di SC yang pertama. 3 rantai. 1, 2, 3. Skip 4. 1, 2, 3, 4. Di sini kita buat motif V-nya ya, di tengah-tengah satu rantai ini. Nah, ini ya. Tengah-tengahnya satu rantai kita buat motif V-nya, skip 4, 1, 2, 3, 4. Pas di tengah-tengah satu rantai kita buat V, yaitu 1 DC, satu rantai dan 1 DC di lubang yang sama. Nah, seperti ini. Lanjut 3 rantai, 1, 2, 3, skip 4, 1, 2, 3, 4. Di puncak kipas 1 SC. Nah, seperti ini ya. Jadi lanjutkan 3 rantai, skip 4, 1, 2, 3, 4. Di bagian satu rantai kita buat motif V, 1 DC, satu rantai, 1 DC masih di lubang yang sama. Nah, seperti ini ya. Jadi saya sarankan teman-teman untuk menghafal motif bagian 1 dan 2. Jadi agar tidak bingung untuk awal dan setiap putarannya, karena awal putarannya akan selalu berpindah dan kita akan mengambil di bagian tengah-tengah yang satu rantai untuk permulaannya. Jadi lanjutkan terus hingga mendapatkan tinggi tas yang sesuai. Nah, ini sudah selesai. Teman-teman bisa lihat ya, motifnya sudah mulai kelihatan cantik seperti ini, dan ini awal dan akhirnya berpindah dari sudut bawah hingga ke atas sini ya. Nah, pergantian baris dan akhir motifnya tidak terlalu kelihatan ya, dan dia maju dari sudut hingga akhirnya hampir ke tengah sini ya. Nah, untuk tinggi motif yang saya kerjakan ini, tingginya adalah 12 cm. Nah, sekitar 12 cm. Nah, untuk akhir motif saya sarankan akhiri motif di bagian yang pertama. Jadi jangan di bagian yang kedua ya, akhiri di bagian yang pertama. Selanjutnya saya akan ganti ke benang warna marun lagi. Nah, akhir putaran setelah skip 3 slip stitch di penanda. Ganti warna. Satu rantai. Putuskan benang yang nilonnya. Nah, untuk pengerjaan berikutnya saya akan isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, 1 SC ya, dimulai dari sini. Saya beri penanda agar tidak bingung. Selanjutnya ini di satu rantai saya isi 1 SC. Kemudian di bagian SC saya isi 1 SC.
Nah, di bagian motif kipas di tiap DC nya saya isi 1 SC. Nah, di puncak kipas ini yang satu rantai isi 1 SC. Di bagian kipas kembali 1 SC masing-masing di 1 DC. Nah, seperti ini. Lanjutkan ya mengisi 1 SC nya hingga ke akhir putaran. Nah, sudah di akhir putaran, sudah 1 SC setiap lubang. Di akhir putaran slip stitch di puncak SC pertama. Satu rantai. Nah, pengerjaan berikutnya kembali isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, lanjutkan hingga akhir putaran. Nanti di akhir putaran slip stitch 1 rantai, buat lagi sekitar 2 baris, jadi total 3 baris. Nah, ini sudah selesai, jadi total 3 baris SC berkeliling. Selanjutnya saya akan mulai menyisipkan untuk bagian tali ya. Jadi di sini akhir putaran saya slip stitch dulu. Slip stitch 1 rantai. Nah, saya akan menyisipkan ring untuk tali di bagian kiri dan kanan. Jadi ini sudah saya siapkan tali selempangnya. Teman-teman bisa cek cara pembuatan tali selempang sederhana seperti ini di kolom deskripsi, akan saya sertakan linknya. Untuk panjangnya saya sarankan 115 cm ditambah dengan gesper ya. Nah, saya akan sisipkan di kiri dan kanan ringnya. Lipat dulu bagian bawah untuk mendapatkan bagian sudut kiri dan kanan yang pas. Beri penanda. Nah, sudah selesai. Selanjutnya saya akan lanjutkan mengisi 1 SC setiap lubang hingga penanda yang ini. Di sini ya. Hingga ke dekat penanda, isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, sudah mendekati penanda. Jadi untuk ringnya saya akan sisipkan 5 SC di sini, 2 sebelum di penanda dan 2 sudah ya. Nah, seperti ini, 2 sebelum di penanda dan 2 di sesudah penanda. Jadi 5 SC untuk ring. 1 2 di penanda yang ketiga, 4 dan SC yang kelima. Nah, seperti ini. Lanjutkan 1 SC setiap lubang. Nah, lanjutkan ya 1 SC setiap lubang hingga ke dekat penanda berikutnya. Lalu nanti di dekat penanda ini kembali kita sisipkan ringnya dengan 5 SC sama seperti yang tadi. Setelah itu lanjutkan 1 SC hingga akhir putaran dan buat lagi sekitar 2 baris SC berkeliling setelah ring ini. Nah, ini sudah selesai tasnya, hasilnya seperti ini, terlihat cantik ya. Dan saya juga sudah membuat 2 baris setelah ring. Ada 2 baris SC. Lalu saya juga sudah buatkan innernya, dan saya jahit tangan untuk bagian inner ini. Kalau teman-teman ingin membuatnya, silakan cek di kolom deskripsi, saya sertakan link pembuatan untuk bagian puring innernya. Nah, motifnya sudah mulai kelihatan cantik. Untuk ukuran tas ini tingginya jadinya 15 cm dengan lebar 20 cm,
dan untuk bagian alas sekitar 4 cm. Nah, untuk bagian awal dan akhir motif kita mulai di sini dan tidak kelihatan di bagian motif kipas ini ya, dan berakhirnya tepat di dekat ring di sebelah sini. Nah, seperti ini ya, langsung ke dekat ring. Nah, semoga pola saya kali ini mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.